sudah pukul 6, saatnya saya Liviana Charlisa kembali menyapa Anda di berita utama. Selain tadi 2 menu utama kita malam ini, saya juga punya banyak cerita menarik untuk Anda. Salah satunya nih soal aksi main hakim sendiri yang ternyata masih sering terjadi loh di tengah masyarakat kita. Nah, ini korbannya yang baru terjadi adalah seorang nenek di Bandar Lampung. Katanya dituduh menculik anak. Kemudian sang nenek ini dihakimin massa, padahal buktinya belum jelas. Nanti lengkapnya ceritanya di berita utama ya. Cerita pertama di berita utama ada apa sih? Nih yuk kita lihat. Nah, ini adalah momen ketika Bunga Citra Lestari dan juga sang mantan suami, sudah almarhum sekarang, Ashraf Sinclair. Ini ketika kita bicara soal Ashraf dimakamkan di San Diego Hills kemarin. Jadi ada momen haru sebelum pemakaman ketika ayah dari Ashraf, Muhammad Sinclair itu menyebutkan ucapan terima kasih kepada sang menantu Bunga Citra Lestari. Kata ayahnya Ashraf, "Bunga, terima kasih sudah mencintai dan juga menjaga anak saya." Momennya haru sekali. Lihat deh. Ya, kenangan seorang Ashraf Sinclair ini pasti tersimpan di memori teman-teman, kerabat, dan juga fans dari Ashraf ini sendiri. Semoga keluarga seperti Bunga dan juga Noah ini lebih diberi kekuatan untuk menghadapi hal ini. Dan masih bicara soal Ashraf, kemarin pasca dimakamkan di San Diego Hills, masyarakat bertanya-tanya, San Diego Hills, pemakaman elit? Ternyata nggak cuma satu di Indonesia. Kita akan ulas hal ini usai jeda untuk Anda. Balik lagi di berita utama, saudara, kita masih bicara soal meninggalnya Ashraf Sinclair pasca dimakamkan di pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat. Publik bertanya-tanya, makam San Diego Hills apakah termasuk pemakaman elit? Nah, ternyata pemakaman elit itu bukan cuma San Diego Hills, ada juga loh pemakaman elit lainnya yang harganya mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ini dia. Balik lagi di berita utama, masih barengan saya Liviana Charlisa. Di tengah agenda kepresidenan yang luar biasa sibuknya, Presiden Joko Widodo selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama sang cucu. Terutama nih cucu pertamanya Jan Etes, lihat deh di samping saya. Naik bom-bom kar, bayangin aja presiden naik bom-bom kar bareng sama cucunya. Tapi kalau ini kita ngelihatnya sosok kakek yang lagi nemenin cucunya main di mall. Ternyata banyak loh momen kebersamaan Pak Jokowi dan juga Jan Etes bareng jalan-jalan. Kita lihat yuk kayak apa sih mereka berdua kalau lagi main. Jan Etes lucunya konsisten ya. Dari kecil kita suka ngamatin Jan Etes sampai sudah sebesar itu. Nah, seru tadi ngelihat keseruan antara kakek dan juga cucunya. Kini kita akan beralih cerita ke soal isu penculikan anak. Tapi ini nggak benar-benar penculikan anak sebetulnya. Jadi ada seorang nenek yang diduga akan menculik seorang anak dan kemudian dihakimin massa. Nanti lengkapnya usai jeda ya di berita utama. Balik lagi di berita utama, masih barengan saya Liviana Charlisa. Aksi main hakim sendiri ternyata masih marak loh terjadi di tengah masyarakat kita. Kali ini kejadiannya di Bandar Lampung. Ceritanya nih ada seorang nenek yang kebetulan adalah pemulung. Ia dituduh menculik seorang anak dan kemudian massa tanpa mengkonfirmasi dan juga mencari bukti menghakimi nenek tersebut. Untung sang nenek saat itu diselamatkan oleh polisi dan diinterogasi oleh polisi. Tapi lihat deh, ini dia informasinya. Jangan dulu beranjak karena usai jeda, berita utama akan kembali dengan cerita soal babak baru polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Katanya nih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai dilaporin ke Komisi 10 DPR. Kira-kira apa isi laporannya? Lengkapnya sejeda di berita utama. Balik lagi di berita utama, masih barengan saya Liviana Charlisa. Babak baru kasus revitalisasi atau polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki terus berlanjut. Kali ini ceritanya soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilaporkan ke Komisi 10 DPR. Kira-kira apa sih isi laporannya? Nih, lihat deh. Berita utama berakhir sampai di sini. Jangan lupa nonton berita utama Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 malam cuma di Kompas TV. Saya Liviana Charlisa, sampai ketemu lagi besok.